Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Rasyada dengan NIM 230581121. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Pada video ini saya akan membawakan materi tentang akidah dan akhlak, di mana video ini bertujuan untuk melengkapi nilai ujian tengah semester saya pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Dr. Budi Santoso Wibowo, SPD MPDI. Berikut cuplikan penjelasan materinya. Pertama, kita masuk pada pengertian akidah. Nah, seorang tokoh yang bernama Haji Masam menjelaskan dalam sebuah buku yang berjudul Pendidikan Agama Islam, Akidah Akhlak, bahwa akidah ini berasal dari bahasa Arab yang artinya mengikat, terikat, maupun melakukan perjanjian. Sehingga para ulama pun mendefinisikan bahwa akidah itu sebagai sesuatu yang terikat dari hati nurani. Nah, kalau kita mengutip dari buku lain, misalnya sebuah buku yang belajar akidah akhlak oleh Muhammad Asroruddin Al-Jumhuri, di mana akidah ini berasal dari bahasa Arab, yaitu al-aqdu yang artinya mengikat atau terikat, kemudian atau siku yang artinya kepercayaan atau keyakinan yang kuat, al-ikamu yang artinya mengokohkan atau menetapkan, dan arabtu biquwah yang artinya mengikat dengan kuat. Sehingga dari penjelasan tersebut, kalau secara istilah dapat kita simpulkan bahwa akidah merupakan sebuah dasar keyakinan yang harus dipegang teguh oleh orang-orang yang mempercayainya. Nah, kalau kita masukkan dalam konteks Islam, maka akidah ini adalah suatu dasar-dasar kepercayaan atau keyakinan yang harus kita yakini dan percayai sebagai umat muslim secara keseluruhan tanpa terkecuali, dengan bersandar pada dalil-dalil nakli dan dalil-dalil akli. Berbicara mengenai akidah, seperti yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Umar RA, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada ilah atau Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu merupakan utusan Allah." Haji riwayat Bukhari dan Muslim. Next, kita masuk pada materi berikutnya, yaitu ruang lingkup akidah, di mana secara keseluruhan ruang lingkup akidah itu terdapat 4 poin. Yang pertama, ilaiyat, di mana akidah itu membahas hal-hal yang mengenai ketuhanan atau membahas hal-hal tentang Tuhan. Kemudian nubuwat, di mana akidah itu bercerita atau membahas tentang hal-hal mengenai utusan Allah, misalnya seperti Nabi dan Rasul. Kemudian ada ruhaniyat, di mana akidah ini berbicara mengenai hal-hal yang bersinggungan dengan makhluk gaib, misalnya malaikat, jin, setan, dan sejenisnya. Kemudian ada syamiat, di mana akidah itu berbicara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan dunia gaib. Kalau tadi mengenai makhluknya, sekarang mengenai dunianya, misalnya surga, neraka, dunia alam kubur, dan dunia alam gaib lainnya. Materi selanjutnya ialah tujuan dari akidah. Dalam akidah ada beberapa tujuan pokok atau tujuan utama yang harus kita ketahui. Yang pertama itu adalah menyempurnakan niat dan ibadah hanyalah kepada Allah. Kemudian yang kedua, memperoleh kemerdekaan akal dan pikiran. Yang ketiga itu memperoleh ketenangan jiwa, di mana bisa kita katakan bahwa dalam berakidah atau dalam mempercayai dan meyakini dan mempasrahkan semuanya kepada Tuhan itu bisa menjadi obat untuk kita, untuk memperoleh kedamaian, ketenangan, dan kemerdekaan akal dan pikiran. Kemudian yaitu di mana meluruskan segala niat dan perbuatan apapun yang kita lakukan di dunia ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah dan bermuamalah kepada makhluk. Kemudian poin selanjutnya yaitu di mana kita diberikan keteguhan hati dan kekuatan untuk menghadapi segala perkara. Jadi ketika kita diberikan cobaan selama kita menempuh kehidupan di dunia ini, Tuhan memberikan kita kekuatan, Tuhan memberikan kita keteguhan hati dalam menghadapinya. Kemudian tujuan akidah yang terakhir yaitu membangun atau membentuk sebuah umat yang kuat. Nah, seperti yang dapat kita lihat sekarang, perjuangan umat muslim di Gaza, Palestina sana dalam memperjuangkan hak mereka
dan mempertahankan agama itu merupakan bentuk sebuah tujuan dari akidah, di mana membentuk umat yang kuat, di mana mereka bahkan tidak gentar dan tidak melepaskan keyakinan mereka sama sekali terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Materi selanjutnya ialah contoh pengamalan akidah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu tentunya kita melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Misal perintah sholat, perintah berpuasa, perintah bersedekah, perintah berbuat baik, dan sebagainya. Menjauhi larangannya misalnya tidak mencuri, tidak berbohong, tidak menzalimi sesama, tidak menyakiti perasaan orang lain, tidak durhaka kepada orang tua, dan sebagainya. Kemudian berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, di mana saat kita memutuskan sesuatu, kita hanya menggunakan satu hukum Islam saja, yaitu yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah. Kemudian yang ketiga, yaitu menjauhkan diri dari segala bentuk perbuatan syirik, termasuk ke hal-hal kecil, misalnya mempercayai bahwa benda-benda tertentu akan membawa keberuntungan. Itu merupakan bentuk perbuatan syirik, karena segala sesuatu yang terjadi pada kita, baik itu keberuntungan maupun sesuatu yang mungkin berbau cobaan, itu semuanya berasal dari Allah, tidak dari yang lainnya. Kemudian yang keempat, meningkatkan ketakwaan atau keimanan, misalnya dengan memperbanyak salat berjamaah kalau biasanya kita salat sendiri. Kemudian memperbanyak zikir mengingat Allah, memperbanyak salawat, menjalin silaturahmi dengan sesama. Kemudian yang kelima yaitu ikhlas dan sabar dalam beribadah. Kemudian pasrah dan menyerahkan segala urusan itu hanya kepada Allah, di mana kita meyakini bahwa skenario kita itu tidak akan lebih baik dari skenario yang telah diaturkan oleh Tuhan. Lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai akhlak. Yang pertama, pengertian akhlak dikutip dari buku Akhlak Islam karya Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, di mana di sana itu dijelaskan bahwa akhlak itu merupakan karakter, tabiat, marwah dan agama seseorang. Sedangkan secara bahasa, akhlak itu merupakan khuluq, yaitu tingkah laku, tabiat maupun perangai. Pada hakikatnya, khuluq atau akhlak itu sudah melekat pada ciri batin setiap manusia, yaitu tingkah lakunya, jiwanya, dan segala atribut yang melekat padanya. Bahkan Imam Al-Ghazali pernah menjelaskan bahwa akhlak itu merupakan sebuah sikap yang sudah tertanam dalam jiwa seorang manusia, yang sewaktu-waktu dapat melakukan perbuatan tertentu bahkan tanpa pertimbangan apapun. Nah, kemudian kita masuk kepada jenis-jenis akhlak. Kalau kita mengutip pada sebuah buku pendidikan akhlak dalam Al-Quran, studi Tarbawi perspektif Syekh Nawawi Al-Bantani, karya Baruddin dan kawan-kawan, di sana itu dijelaskan secara garis besar bahwa akhlak itu terbagi atas dua, yaitu akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Di mana akhlak mahmudah itu adalah akhlak terpuji, perbuatan baik yang sangat dicintai oleh Allah, yang harusnya sangat dicerminkan oleh umat muslim dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka pesannya di sini, jika ingin menjadi insan yang dicintai oleh Allah, maka cerminkanlah akhlak mahmudah. Kemudian akhlak mazmumah, yaitu akhlak tercela, akhlak yang buruk dan akhlak yang dibenci oleh Allah, yang harus kita jauhi, karena akhlak tersebut dapat membawa keburukan bagi kita sendiri. Kita masuk pada manfaat akhlak. Nah, sepanjang kehidupan kita mengenal istilah tabur tuai, yaitu apa yang kita tanam itu yang akan kita peroleh atau kita terima. Ketika kita memiliki akhlak yang baik, maka kita pasti akan melakukan perbuatan yang baik pula, dan nantinya kita juga akan memperoleh hal yang baik pula. Dan ketika kita memiliki akhlak yang buruk, melakukan hal yang buruk, maka kita akan memperoleh hal yang buruk pula. Nah, dalam setiap perbuatan tentu ada pembalasan, entah itu di dunia maupun di akhirat. Misalnya ketika kita memiliki perbuatan baik di dunia, tentu kita akan disenangi oleh orang-orang di sekitar, kita akan selalu didekatkan oleh Tuhan dengan hal yang baik-baik.
tentu kita akan dipermudahkan jalannya oleh Tuhan dan segala kemudahan lainnya. Sedangkan ketika kita memiliki akhlak yang buruk, tentu orang-orang di sekitar akan menjauhi kita. Kita akan susah berbaur dengan lingkungan-lingkungan baru. Kemudian tidak hanya itu, dalam akhlak kita juga akan memperoleh balasan juga di akhirat. Seperti bagaimana dalam sebuah sabda Rasulullah, yaitu beliau mengatakan orang yang paling dekat dengan saya dan orang yang paling saya cintai dan orang yang paling dekat dengan saya ialah orang-orang yang memiliki akhlak mulia. Sedangkan orang-orang yang saya benci dan orang-orang yang akan jauh dari saya kelak adalah orang-orang yang keras, rakus, suka menghina dan sombong. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, dari hadis tersebut kita telah diberikan gambaran bahwa akhlak kita hari ini akan menentukan bagaimana pembalasan yang akan kita terima besok di akhirat. Sebenarnya banyak hadis yang membahas tentang akhlak ini. Bahkan beberapa hadis juga membahas tentang mereka yang akan dibangunkan istana-istana di pinggir-pinggir surga saat kita memiliki akhlak yang baik. Maka bisa kita simpulkan bahwa memiliki akhlak yang baik memiliki banyak manfaat, entah itu di dunia maupun di akhirat, seperti banyak teman, disenangi oleh orang-orang sekitar, didekatkan dengan hal yang baik-baik, dipermudahkan jalannya oleh Allah, dekat dengan Rasulullah di hari kiamat kelak, dibangunkan istana oleh Tuhan di pinggiran surga kelak. Itu merupakan manfaat saat kita memiliki akhlak yang baik. Dan masih banyak lagi mengenai hal ini dibahas dalam hadis-hadis Rasulullah dan dalam Al-Quran. Kemudian ketika kita memiliki akhlak yang buruk, tentu juga nantinya akan diberikan balasan. Singkatnya saja, seperti kita sebagai umat muslim mempercayai keberadaan surga dan neraka. Tentu ketika kita melakukan perbuatan yang buruk, tentu Allah akan membalasnya dengan neraka. Kita masuk pada pembahasan terakhir, yaitu hubungan atau kaitan antara kaidah dengan akhlak, di mana kaidah itu sendiri merupakan landasan dasar pijakan dari segala perbuatan yang kita lakukan. Sedangkan akhlak adalah segenap perbuatan baik yang dilakukan oleh mukallaf, baik itu hubungan dengan Tuhan, dengan manusia, maupun dengan lingkungan sekitarnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jabarkan pada video ini. Atas segala kekurangan, saya mohon maaf. Thank you for watching, thank you for your time, and thank you for your attention. See you. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.